Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul perjanjian yang dilarang. Apa saja perjanjian yang dilarang tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, perjanjian pemboikotan, 2 perjanjian kartel, dan 3 perjanjian trust. Perjanjian pemboikotan. Perjanjian pemboikotan adalah kesepakatan formal antara individu, kelompok, atau organisasi untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas tertentu atau tidak membeli produk dari suatu entitas yang dianggap tidak etis, tidak sesuai, atau merugikan. Perjanjian ini seringkali dibuat untuk mencapai tujuan sosial, politik, atau ekonomi tertentu. Contoh perjanjian pemboikotan. 1. Pemboikotan produk tertentu. Misalnya, masyarakat memboikot produk dari perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi tenaga kerja. Yang kedua, pemboikotan negara, yaitu negara-negara atau organisasi internasional dapat memutuskan untuk memboikot produk dari negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Perjanjian kartel. Perjanjian kartel adalah kesepakatan antara 2 atau lebih perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama untuk mengatur perilaku mereka dalam cara yang merugikan persaingan. Tujuan utama dari kartel adalah untuk mengontrol pasar dan meningkatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil. Kartel adalah bentuk kolusi di mana perusahaan-perusahaan yang bersaing sepakat untuk tidak bersaing satu sama lain. Hal ini dapat meliputi pengaturan harga, pembagian pasar, atau pengaturan produksi. Dampak perjanjian kartel yang pertama, kerugian bagi konsumen, yaitu kartel seringkali menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, mengurangi pilihan, dan menghambat inovasi. Yang kedua, gangguan persaingan sehat, yaitu praktik kartel merusak mekanisme pasar yang seharusnya mempromosikan persaingan dan efisiensi. Yang ketiga, sanksi hukum, yaitu banyak negara memiliki undang-undang yang ketat terhadap kartel. Perusahaan yang terlibat dapat dikenakan denda besar dan sanksi hukum. Perjanjian trust merupakan suatu kesepakatan di mana satu pihak atau trustor mentransfer hak atas properti atau aset kepada pihak lain untuk dikelola demi keuntungan pihak ketiga. Konsep ini sering digunakan dalam konteks hukum dan keuangan untuk pengelolaan aset, perencanaan warisan, dan perlindungan aset. Dampak dan manfaat perjanjian trust. Pertama, menghindari proses pengadilan warisan. Trust dapat mengurangi atau menghindari biaya dan waktu yang terkait dengan proses pengadilan warisan. 2. Privasi. Informasi tentang aset dan distribusi yang dilakukan oleh trust tidak dipublikasikan seperti dalam proses pengadilan warisan. Fleksibilitas. Trust dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Dalam hukum Islam, etika dan prinsip keadilan sangat penting dalam setiap bentuk perjanjian. Pemboikotan dapat diterima untuk tujuan yang sah, sementara perjanjian kartel dianggap tidak sesuai karena merugikan masyarakat. Perjanjian trust, jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, dapat menjadi sarana untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan penerima zakat. Yang pertama, perjanjian pemboikotan. Pandangan hukum Islam, pemboikotan dalam konteks hukum Islam bisa diterima jika dilakukan untuk menegakkan keadilan dan melawan praktik yang tidak etis atau merugikan masyarakat, seperti riba, penipuan, atau eksploitasi. Namun, pemboikotan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang-orang yang tidak bersalah, terutama pekerja yang bergantung pada perusahaan yang diboikot. Prinsip keadilan dan musyawarah atau syura harus diutamakan dalam mengambil keputusan pemboikotan. 2. Perjanjian kartel. Dalam pandangan hukum Islam, perjanjian kartel yang bertujuan untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Selain mendorong persaingan yang sehat dan keadilan dalam perdagangan, praktik kartel yang merugikan konsumen dan pasar secara umum bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, perjanjian trust. Pandangan hukum Islam, konsep trust atau wakaf dalam Islam berfungsi untuk mengelola aset demi kepentingan masyarakat atau penerima manfaat. Trust adalah bentuk amal yang sangat dihargai dalam Islam. Perjanjian trust harus mematuhi prinsip syariah di mana aset dikelola dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks trust, penting untuk memastikan bahwa tujuan trust tidak melanggar hukum Islam dan bahwa trust tidak bertindak dengan amanah, serta transparan kepada beneficiaries.